alarm dibunyikan, ada kebakaran 3 kali bunyi ganti. Padam segera Pak, atau alarm dipencet. Monitor sudah. Banyak ya, mungkin salah satunya saya ceritain ya. Di Bekasi kemarin udah beberapa tahun fenomena ular ya, ular kobra di mana-mana, teror ular kobra. Masyarakat menelpon ke pemadam, segala bentuk yang menyerupai ular itu langsung ditelepon. Ternyata pas kita sampai lokasi, kita udah siap-siap, udah ini, warga juga menyaksikan. Ternyata pas dia masuk lubang ditutup, ternyata kita udah siap-siap, pas keluarnya kodok Pak, gitu. Pas keluar kodok, nah itu juga pernah juga terjadi pas udah siap-siap ya keluarnya kadal. Bulan puasa kita melaksanakan ibadah bulan puasa, pada saat itu menjelang sahur, kita sedang sahur. Nah itu makanya kebakaran itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal kondisi ya kan. Siang, pagi, malam, subuh, dini hari, hujan maupun tidak hujan, kita tetap menerima panggilan Jaya 65 atau kebakaran. Nah, pada saat itu kita sedang menyantap sahur. Nah, teman-teman, rekan-rekan semua sedang sahur. Pada saat itu bel berbunyi. Ketika bel berbunyi, seperti pimpinan yang telah tegaskan ke kita harus sigap. Respon time kita 15 menit untuk sampai di TKK, ya, tempat kejadian kebakaran. Nah, pada saat itu teman-teman belum sampai menyuap satu makanan atau nasi, itu sudah bel berbunyi. Tidak ada kata lain, kita harus melaksanakan tugas, kita harus berangkat. Respon time kita 15 menit. Dan yang lucunya, teman-teman, rekan-rekan kita bawa piring di dalam mobil, di dalam unit. Itu kita meluncur sampai kebakaran di lokasi intermedia Rawalumbu. Nah, kita akhirnya menyantap sahur di mobil. Yang terkadang nih, yang seramnya sekali, ketika terjadinya korban itu kan kita evakuasi tuh. Nah, itu terkadang suka ngikut rohnya itu ke unit. Tambang yang kita gunakan untuk penurunan mayat segala macam, suka ada yang nangis dulu. Tapi sekarang sih alhamdulillah sudah tidak. Kebetulan juga pasukan damkar sudah banyak. Nah, kita udah nggak iseng deh gitu dah. Tahun lalu di bulan Januari yang banjir di Kota Bekasi itu, pasca setelah banjiran itu kita ada laporan penyemprotan lumpur gitu kan di wilayah tersebut, pembersihan lumpur di jalan, area-area perumahan warga. Ternyata di samping laporan itu ternyata ada laporan juga kerbau tersangkut di pinggir kali, jadi dia tidak bisa keluar dari kali itu. Jadi kerbaunya itu stuck di situ, menimbulkan bau tidak sedap yang berdampak efek ke warga gitu. Jadi warganya itu juga tidak nyaman atas bau-bau itu gitu kan. Kerbaunya jenis limosin, gede makanya, iya. Jadi dia tersangkut kerbau, ini kali, ini pohonan kerbau, jadi dia tidak bisa ke kali karena tersangkut pohon gitu. Pernah dulu ya, selagi masih belum ada handphone, ada itu dulu ya. Seseorang datang ke kantor melaporkan bahwa terjadi kebakaran, ya ternyata ya kita respon, namanya juga orang laporan ya, datang sendiri, saya arahkan naik mobil, kita berangkat ke lokasi yang dituju ke sana. Ternyata pas di sana, pas di lokasi, warganya kaget, ada apa nih Pak? Ada kebakaran, di mana? Di sini, sama siapa? Ini orangnya Pak, katanya. Wah, kata dia, wah itu mah Pak, maaf ya, itu mah memang lagi ini, dia panik lihat tadi bakar ini, langsung laporan gitu kan. Ternyata ya memang dia ada gangguan gitu kan. Nah itu yang pernah saya itu. Tiba-tiba ada teriakan nih, pasukan yang ada langsung manggil. Sebenarnya bukan saya yang dipanggil waktu itu, tapi ada kasih investigasi. Kebetulan ada di lokasi,
Pak, ada yang nyariin gitu kan. Di tengah kejadian evakuasi, kaget dong. Ini nyariin apa nih gitu kan? Pak, ada yang nyariin. Di mana orangnya? Di pos RW kalau nggak salah itu. Datengin lah tuh ke pos RW. Cek. Begitu sampai di pos RW, sampai sana nggak ada kesurupan. Jadi kan aneh juga ya, lah ini ada yang lagi kesurupan, kenapa damkar dipanggil kan gitu kan? Dibilang lucu aneh gitu kan? Dibilang menegangkan karena berhubungan dengan makhluk halus gitu kan? Lagi fokus evakuasi banjir, tahu-tahu dipanggil ada yang kesurupan, ternyata dia adalah korban terseret banjir 2 hari yang lalu, menurut pengakuannya. Dia terseret banjir pada 2 hari yang lalu dan mayatnya belum ditemukan. Nah, begitu kasih investigasi dipaksa pada saat itu sama si setan kali ya. Si setan itu apa namanya? Memaksa tim damkar untuk berjanji. Pak, saya baru mau keluar dari raga ini kalau Bapak berjanji, kata si setan tuh. Janji apa? Janji Bapak temuin mayat saya malam ini juga, katanya. Mayat, dia emang sampai detail dia. Posisi mayat saya tersangkut di pohon, posisi tengkurap, ada di tikungan kali dekat Bisis waktu itu. Dia ngomongin seperti itu. Kaget dong itu orang-orang di situ. Gimana gitu kan? Dibilang logis, nggak logis, tapi dia bisa menggambarkan dengan akurat cerita itu ketika dia tenggelam, pakai baju apa, sama siapa gitu. Dia bisa menggambarkan itu. Nah, kita jadi tim penyelamat kan tidak bisa mengabaikan segala petunjuk ya gitu kan. Ya kita anggapnya mungkin ikhtiar kali ya gitu. Ikhtiar untuk menemukan orang yang hilang itu gitu. Yang paling menegangkan waktu pembukaan cincin. Pembukaan cincin di anak umur 2 tahun ya. Dia di kelilingnya dimasukin ring motor yang udah berkarat. Itu kita tegangnya kenapa? Kadang-kadang nggak tahu tuh medannya tuh. Begitu didatengin terlihat kebakaran ladang biasa, nggak taunya di bawahnya itu banyak bahan kimia. Ternyata apinya menggelegar gitu, maksudnya sudah sampai depan pagar. Di situ juga banyak warga gitu kan. Menegangkan kalau pribadi saya itu pada saat kebakaran pabrik, dengan sigapnya pasukan damkar ya menangani kebakaran, kita harus naik ke atas karena posisi kebakaran itu terjadi di atap pabrik. Itu yang akhirnya dengan kesigapan kita naik melihat api. Pas begitu turun, kita untuk alat turun itu nggak ada karena saking nafsunya dengan api. Itu tuh yang saya jadi lucu. Nah itu akhirnya kita hubungi dengan Rick untuk teman membawakan tangga serta tali yang diterjunkan oleh pihak rescue. Berarti kalau kayak gitu nunggu di atas. Nunggu instruksi. Kepanasan dong? Wah sangat panas. Wah itu kita harus gotong-gotong selang ke atas kan. Pada saat melihat api kita nafsu itu kan. Begitu sampai di atas, udah selesai pemadaman, bingung turunnya itu. Karena kita dengan nafsu tidak pakai alat naik kan, seadanya kan. Begitu, waduh bingung juga tuh turun tuh. Akhirnya tim rescue datang, mengeluarkan alat tambang serta tangga. Nah kita dari pertolongan rescue tersebutlah kita bisa turun. Kita menaiki sebuah tembok untuk mencapai titik semprot. Karena jika tidak menaiki sebuah tembok melalui tangga itu, kita tidak akan bisa mencapai ke titik api. Namun pada saat itu tempat kita sulit dijangkau. Akhirnya kita menaik tembok. Pada saat itu tembok yang kita naiki rubuh dengan seketika. Nah itu sangat menegangkan. Alhamdulillahnya tidak ada korban di kita karena prinsip kita yaitu kita utamakan safety first, karena kita sebagai petugas pemadam kebakaran untuk menolong orang, jangan sampai kita yang ditolong. Kerjanya apa sih damkar? Banyak orang berpersepsi orang tuh seperti itu. Cuman nungguin kebakaran, cuman bengong-bengong doang kalau nggak ada kejadian kebakaran gitu. Sebenarnya nggak begitu kondisinya gitu. Ketika tidak ada kebakaran kita banyak yang kita lakukan. Biarpun kita namanya tugasnya memadam kebakaran, tugas utamanya ya
tugas pemadam kebakaran, tapi kita tidak berharap kebakaran terjadi. Kita ini hanya penjaga aja lah, biar kerugian yang diderita karena ada kebakaran tidak terlalu meluas. Kalau untuk di jalan ya, warganya itu jadi bukannya memberi kita jalan gitu kan, tapi malah kadang ngeliatin gitu loh, kadang nggak mau minggir gitu kan, padahal kita kan harus ke tempat kejadian itu udah pakai respon time-nya ya, harus tepat gitu. Jadi ya gitu, di jalan itu kadang warga bukannya minggir gitu membuka jalan untuk kita, tapi malah ya gitu menghalangi, ada yang menghalangi, ada yang hanya jadinya melihat kita kayak aneh aja gitu. Pemadam lewat tuh aneh, jadi diliatin bukannya malah minggir gitu. Nah ya, karena makanya banyak masyarakat yang belum memahami atau belum mengerti ya penerapan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas di jalan, tentang prioritas dari pemadam kebakaran itu nomor 1. Nah makanya seiring dengan sosialisasi juga, masyarakat harus banyak memahami kita pada saat di jalan, kita harus diberikan prioritas nomor 1 karena itu termasuk di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Nah, itu kita sering dicaci maki di jalan. Nah itu seperti rekan saya bilang, Pak Eko, kita cepat saja dihina apalagi lambat dicaci maki. Nah makanya kita banyak sering mengalami kejadian-kejadian dari cacian masyarakat. Kalau di jalan, karena kita membutuhkan waktu respon time yang 15 menit itu, ketika tidak minggir, mau nggak mau rekan kita sebelah kanan kiri itu melakukan upaya-upaya untuk membuka jalan. Nah, banyak warga yang tidak mengerti, akhirnya dia buka kaca, dia sampai memaki kita. Nah, seperti itu. Bukan hanya diomelin, bahkan pernah ditimpuk karena telat. Itu. Cuman kita sebagai abdi masyarakat, mengayomi masyarakat, kita pendekatan dengan pihak-pihak warga yang provokatif, kita pendekatan, kita jelaskan sesuai dengan aturan yang ada di Damkar ini, akhirnya dia mengerti gitu. Namun itu semua tidak membuat surut semangat kita. Kita akan jadikan pematik semangat kita untuk bertugas, bekerja untuk lebih baik lagi. Ada satu lagi, saat penyelamatan misi saya berhasil, ya. Misi saya berhasil itu sangat berkesan, di mana seseorang yang pernah diselamatkan dia berterima kasih dengan ucapan yang inilah gitu, dengan ucapan yang menyentuh juga, ya pernah juga sampai dia bilang ya ini pemadam ya udah utusan dari yang di atas gitu, utusan Gusti Allah sampai ke sini mereka bisa tertolong gitu. Itu yang paling membekas. Itu saat kejadian kucing nyemplung ke masuk ke sumur sekitar 30 meter, sama yang punya diakalin selama 15 jam nggak kena. Terus sampai yang punyanya itu dia mau turun, dia juga memikirkan ini, yang penting kucing kesayangannya selamat. Ternyata pas saya datang nggak sampai setengah jam udah bisa keangkat. Dan mereka senang. Setelah itu saya tanya, Pak, kucingnya mana? Kenapa lagi dimandiin, Pak? Katanya lagi dimandiin. Ternyata pas udah ini saya ini dia masuk, kucingnya udah rapi, udah dimandiin, udah bersihin, baru nyamperin. Dia bilang sendiri itu orang-orang pemadam itu yang menolongin kamu selamat dari dalam sumur gitu. Itu yang paling berkesan. Saya juga tersentuh gitu kan. Mungkin saya banyak terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terus kepada kedua orang tua saya ya, udah melahirkan dan mendidik saya. Alhamdulillah bisa diperlukan sama orang banyak gitu aja. Terima kasih. ya saya senang dan bangga dapat menjadi petugas pemadam kebakaran, dapat saling membantu dan menolong terhadap sesama.